Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, sekaligus Ketua HKTI, Ketua Pedagang. Tepuk tangan untuk beliau. Dokter baru 1 hari dengan IP 4,0. Juga Ketua DPD Gerindra. Dan salah sedikit doa. Yang kami hormati anggota DPR RI Pak Darolian, Tagih. Ada anggota DPR RI Pak Ongki, juga Gubernur. Ada Pak Ibu Indar Bulan, ada. Ini di absen karena hubungannya bantuan traktor. Anggota DPR DPD RI Pak Daud, ada ya? Oh ada, kasih. Sekretaris Jenderal Pak Jen Karli. Tangan untuk Pak Sikien. Bendahara Umum KKTI Pak Jadiana. Bapak yang bantuannya lancar. Ketua Harian Majen TNI Purnawirawan Baktiar. Oh ini Mayor Jenderal pernah Direktur Bulog pernah Pangdam. Ketua Harian Profesor Dr. Andi Muhammad Syakir. Ada? Oh ya, tepuk tangan untuk beliau. Ketua Harian 3 Wisnu Mulyono Mahmud. Tepuk tangan. Wakil Bendahara Umum Bapak Rahmat Pribadi. Ada Pak Rahmat? Pertanyaan tidak hadir. Gak hadir? Atau ada yang mau pilih? Yang kami hormati Wakil Bendahara Umum Pak Denaldi. Oh ada, kasih. Yang kami hormati Soal 1 2 Kementerian. Yang kami hormati Manajer Museum Rekor Mudi Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Staf Ahli Menteri Pertanian, staf khusus, tenaga ahli, Dewan Pengurus DPN Himpunan Tani Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Tani Indonesia, DPD Wanita, Tani Pemuda, Tani Pengusaha Tani. Ada pengusaha tani? Oh ya, bagus. DPD Wanita mana? Ketuanya? Ketuanya mana? Gak ada ketuanya hadir? Ada. Oh, oke. Perempuan Tani? Tani Merdeka? Tani Merdeka, jaya, jaya. Masih banyak. KTN ada? Mana ketua umumnya? Oh ada di depan. Di depan ketua. Tidak lihat. Ini saya sudah 56 menuju 57. Dan lupa rasanya. Ada Pak Tarto tadi, Pak Padi? Ada. Ada. Ada Wakil Menteri pada masanya. Tepuk tangan. Ini banyak tokoh-tokoh nasional hadir. Cari ini 3 lembar nih, kalau aku baca saya dipanggil ke Istana Rapat, kemudian Rakortas, ini baru aku terima undangan. Wah kalau aku baca ini sampai sore nih. Bapak Ibu sekalian, sama kalau ada orang-orang penting yang tidak sebut namanya satu persatu, karena kalau aku bacakan nanti dialog kita mau dialog. Kalau dulu dialog 2 jam masih bisa, 1 jam
2,5 jam. Kalau siapkan pertanyaannya yang berat. Ya, pertanyaan. Tanya keluhan yang paling berat. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan capaian pemerintah, program pemerintah ke depan. Capaian dalam sidang kabinet kemarin kami melaporkan capaian kita, target Bapak Presiden pertama 4 tahun, 21 hari berubah 3 tahun, 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Jadi 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Alhamdulillah karena kerja keras kita semua termasuk HKTI membantu kita swasembada tercepat dalam sejarah. Stok kita akhir tahun ini pecah rekor. Itu apa ini? Karena ini rekor muri. Ini tidak pernah terjadi selama merdeka. Stok kita di akhir tahun 3,7 juta ton. Ini tidak pernah terjadi. Dulu zaman Pak Harto Bapak 4 ini 3 juta ton. Tapi penduduk di sini hanya 161 juta. Di sini 280 juta. Stok kita di lapangan itu juga tertinggi dan itu kadang tidak dibaca di Horeca. Itu 13 juta. Sekarang 13 juta ton. Biasanya 4 juta. 2023 4 juta, 6 juta, maksimal 8 juta. Sekarang 13 juta ton di lapangan. Jadi, dan ada kekhawatiran kita Februari masuk panen dan panennya jauh lebih besar daripada tahun 2025. Kalau kami hitung itu Bulog, dana hadir Bulog ada harus menyerap 3-4 juta ton baru petani kita bisa aman. Kalau tambah 3 juta ton, 4 juta ton, artinya stok kita 6 juta, 7 juta ton di April nanti, April sampai Mei. Kalau ini diserap maksimal dan ini juga tertinggi. Ini karena kebijakan Bapak Presiden. Ini adalah deregulasi yang kita lakukan atas perintah Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian, kita lihat stok, kita lihat negara-negara lain mengapresiasi kita. Kita dapat penghargaan, juga Indonesia berkontribusi pada dunia, di mana harga pangan dari $650 turun harga pangan dunia menjadi $340 per ton sekarang. Ini 650 itu sekarang turun 40%, 42%. Turun 40% karena Indonesia tidak mengimpor. Importir terbesar adalah Indonesia. 2 tahun kita impor, 7 tahun tiba-tiba nol. Kita impor beras medium nol. Dulu banyak sanksi. Ada yang mengatakan itu omong-omong, itu tidak mungkin. UTC tidak mungkin. Macam-macam komentarnya orang pesimis. Dan orang-orang hebat. Dia hebat bernarasi, tapi belum tentu dia hebat dalam bertindak. Bedanya orang yang bertindak, pelaku adalah mampu. Yang orang bernarasi dan gagasannya besar tapi tidak mampu bertindak, hasilnya nol. Yang dicetak adalah yang aku tahu adalah dosa. Dan masih ada jejak digital yang komentar. Masih banyak jejak digital. Tidak mungkin waspada, tidak mungkin produksi beras melimpah. Bahkan ada orang besar mengatakan, dan Bapak Presiden sampaikan kemarin pada saya di ratas, bahwa itu data ini tidak benar. Data ini data BPS. Ini data BPS. Kemudian bukan BPS saja, data FAO. Ini data BPS, ini data FAO 35. Ini data FAO. Kemudian data Amerika, United States Department of Agriculture. Beda 0,1. FAO beda 0,3. Dia di atas sedikit, Amerika di bawah sedikit, BPS berada di tengah.
Nah, 3 yang memberikan data. Yang herannya adalah yang bangun tidur mengamat itu yang dipercaya. Disinilah rusaknya kita. Baru bangun tidur tiba-tiba ngomong dan tidak ada backgroundnya pertanian, ngomong itu yang dipercaya. Ini sulitnya kita. Tapi kita harus sadar. Kita harus sadar. Ini fakta, ini data Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan data. Kemudian ekspor kita naik 40%. Aku cek kemarin kurang lebih 35 di akhir tahun diperkirakan. Ekspor pertanian naik nilainya 42%. Ini ekspor kita 42%. Kemudian NTP kesejahteraan petani naik. Ada yang mengatakan tidak naik. Hitungannya sederhana. Delta beras yang kita produksi 4 juta ton. 4 juta ton kali 13. 4 kali 40 triliun, 4 kali 3, ya 50 triliun. Delta 50 triliun. Kemudian kita produksi gabah total selisih Rp1.000, 60 triliun, sudah 100 triliun. Total kita hitung kemarin 120 triliun kenaikan kesejahteraan petani karena kebijakan Bapak Presiden, HPP dinaikkan. Tentu ada yang tidak bahagia, iya. Tentu ada yang tidak senang, iya. Pasti ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah negara-negara importir, eksportir. Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, India. Mereka tidak senang. Wajar, normal. Dan yang tidak senang mitranya yang ada di Indonesia, dan itu orang Indonesia sendiri. Dulu impor, tiba-tiba tidak. Nah ini kita harus sadari. Ini NTB kita, aku ingat pangan itu dulu 98. Kami menteri pertama 98, 101,5 mati naik. Alhamdulillah sekarang 113. Petani bahagia, yang tidak bahagia adalah importir. Tinggal HKTI pilih importir atau pilih petani Indonesia. Minimal HKTI ada 30 juta ya anggotanya, 20 juta, 30 juta. Ini agak pahit ya, pidato boleh 30 juta anggotanya. Kalau ini bergerak bersama-sama, jangan bela menteri, jangan bela Pak Wamen, bela merah putih, bela negara yang kita cintai, bela petani Indonesia. Mereka akan membela 115 juta petani padi. 115 juta. Kita harus bela mereka, beri ruang mereka untung. Pasti negara kuat dan berdaulat. Beri ruang untung, petani sederhana. Petani itu pengusaha. Kalau untung tanam lagi. Sekarang belum panen sudah culik, tanam culik istilah di Jawa. Belum panen sudah dia panen sedikit untuk tanam benih. Kenapa? Untung. Tapi kalau rugi, dipaksa dulu, nggak mau, cukup tanam untuk dirinya. Sekarang menguntungkan, mereka tanam. Nah ini capaian kita singkat. Kemudian, apa mimpi kita ke depan? Nah ini HKTI. Ini ada bantuan hibah, bantuan gratis untuk seluruh Indonesia. Kita hilirisasi ke depan. Kita akan menanam perkebunan, kita tanam hortikultura ke depan. Ini ada bantuan kurang lebih 9,9 triliun. Kalau ini ditanam dalam 4 bulan, insya Allah Presiden akan tambahkan lagi 10 triliun. Dan itu gratis untuk rakyat Indonesia. Ini kita tanam 870.000 hektar. Mimpi besar kita adalah seluruh sumber daya alam Indonesia kita hilirisasi. Kelapa kita sudah bangun pabrik di Maluku Utara. Ini kelapa kita bangun, kita sudah ekspor. Harga kelapa dulu 600 di Maluku Utara, 600 rupiah, sekarang 3.500, 500% naik. Sebenarnya harga di negara yang dituju adalah 30.000 per biji.
Nah kalau kita hilirisasi nantinya, ini 100 kali lipat menjadi coconut milk, susu, TCO, itu dipakai minum kopi dan seterusnya, makan dan seterusnya. Ada pergeseran di Eropa, ada pergeseran di China, ada pergeseran di pergeseran konsumsi pangan. Nah, yang menguntungkan Indonesia adalah kelapa di negara mereka tidak bisa tumbuh, dan Indonesia produsen kelapa nomor 1 dunia. Kalau kita hilirisasi, nih, kalau kita hilirisasi, kita jangan ekspor gelondongan, kita hilirisasi saja. Ke depan ini kita akan kerjakan. Kalau kita hilirisasi, ekspor kita 24 triliun. Itu bahan baku, kelapa gelondongan. Ini kita mana ekspor kita ini 24 triliun. Produksi kita ini nilainya 24 triliun, 1,5 juta US. Kalau kita hilirisasi kali 10, kali 100, berarti 2,400 triliun. Itu isi kelapa. Kalau air kelapa kita kemas dengan baik, packaging seperti ini. Ini air kelapa, ini coconut. Dua ini kita kemas dengan baik dan teknologi yang sudah kita miliki, itu menghasilkan air kelapa kita jual, itu harganya 40.000 per botol, nilainya 2.400. Kelapa saja, air kelapa dengan isi kelapa, nilainya kurang lebih 5.000 triliun, 1,5 dari APBN. Tugas berat HKTI, tugas berat HKTI, tugas berat kita semua, bukan Menteri Pertanian, seluruh anak bangsa. Kalau ini kita lakukan, ini seperti ini ekspor semua. Ini belum sabuknya, belum batangnya semua, belum. Ini baru kelapa dengan itu 5.000 triliun. Dan teknologinya sudah ada, ini pabriknya. Kami ekspor kemarin. Kita bangun tahun depan 2 diresmikan Maluku, kemudian Indra Hilir. Indra Hilir, kemudian di Sulawesi Tengah, Morowali. China datang investasi. Bayangkan kalau ini 5.000 triliun, apa petani kita tidak sejahtera. Dulunya 600 naik menjadi 10.000 per kilo, per biji. Nah, kenapa kita anggarkan replanting, tanam ulang, dan seterusnya. Ini kita ekspor, ini kami lepas ke China. Dan ini lebih sehat. Ada lagi gambir, ada HKTI Sumatera Barat, ada gambir di sana. Ini gambir, kalau kita olah dengan baik, ini 5.000 triliun. Mana hasilnya? Ini 5.000 triliun. 80% dunia dipenuhi dari Indonesia. Bisa jadi tinta, bisa jadi sampo, bisa macam-macam. Persoalannya mau atau tidak, Indonesia ini kalau menurut saya tidak ada kata mengganggu. Yang mengganggu itu yang tidak mau bekerja. Apa saja. Kalau kami berpendapat, izinkan berpendapat, bangunkan lahan tidur, bangunkan HKTI tidur, Indonesia akan menjadi superpower. Tapi kalau selesai rapat, pulang tidur, wassalam. Kalau tidak berubah, tak mungkin. Tidak akan berubah nasib HKTI. Ada ayatnya, maaf non-muslim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasibnya HKTI, kalau bukan HKTI yang berubah. Ya, aku yang tambahkan HKTI. Biar tertekan. Yang dalam ruangan ini kalau bergerak semua, ini akan berubah ini republik. Jangan kita saling intip.
Konglomerat kita butuh, cari di tempat industri yang besar. Tapi aku minta kepada saudara-saudara saya, jangan semua ada tempatnya, jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Kalau itu diganggu, negara ini terganggu. Tahu Bapak Ibu, kalau pangan diganggu, 160 juta terganggu dan terganggu di hidup. Sulitnya kita, terlalu banyak orang pintar, pura-pura kaya. Padahal menderita. Di situ masalah besarnya. Dan itu tidak ada di HKT. Mudah-mudahan. Bapak Ibu, hidup ini sekali ber-HKT. Buat jejak. KTN berapa anggotanya? Pak, KTN berapa anggotanya Bapak? Ada 22 ribu, 22 juta. Kalau 22 juta bergerak ini berarti 50 juta HKT, atau katakanlah 50 juta, katakanlah 30 juta. Geger dunia kalau itu bergerak. Persoalannya kalau hanya pegang HKTI, KTN baru pulang tidur. 7 kartu anggota dipegang, enggak berubah apa-apa. Dan itu biasanya terjadi di mana-mana kecuali HKTI dan KTN. Mungkin. Kalau duduk depan, minta duduk depan, tapi cara kerjanya paling belakang. Minta dibukakan pintu, tidak layak dibukakan pintu. Yang layak bukakan pintu petani yang telah berkontribusi pada sosial Indonesia. Masalahnya kecil. Kurangi tidur, banyak kerja, banyak berpikir. Jangan memikirkan nasib orang, itu hak prerogatif Allah. Sulitnya adalah dia yang sibuk pikirkan nasibnya orang. Dia salahkan ketua HKTI salah, menteri salah, dirjen salah. Terus saya tanya, you kerja apa? Enggak, tidur. Memang ada orang diciptakan seperti itu. Maklumi aja. Jangan mundur setapak pun karena orang ingin mengalihkan pikiran Anda. Kita fokus pada cita-cita bangsa. Di sini ada anggota DPD, ada anggota DPR RI, ada kan? DPD ada kan? Ada bupati, ada gubernur. Kalau anggota DPD RI, DPD itu pemilihan kembali terus tidak terpilih, itu sial. Berarti banyak tidurnya. Tapi kalau dia yang indah adalah menangis rakyat kalau dia sudah mau pensiun, itu baru bagus. Jadi HKTI coba ada 50 juta, kita bergerak arah positif, dukung petani Indonesia, dukung pemerintah. Pak Presiden kami membantunya, luar biasa beliau. Pernah satu kali bicara kita ratas, air mata saya menetes melihat gagasan dan pedulinya beliau pada orang miskin dan petani. Saya katakan, aku tidak biarkan di kementerian selama kami masih diberi amanah untuk ada mempermainkan pertanian. Pasti aku beresin. Karena bukan jabatan ini menjadi tujuan hidup adalah yang aku tahu bermanfaat dan beriman. Itu tujuan hidup. Bapak Ibu sekalian, aku mau buka sedikit, baru kita dialog, kita diskusi. Pertanyaan terbaiknya HKTI keluarkan. Setelah pertanyaan terbaik keluar, kinerja terbaiknya keluarkan. Karena bertanya, mengkritik, konstruktif itu bagus. Dan banyak orang mengkritik tapi lupa ngaca, lupa pakai cermin. Siapa saya? Yang dikritik konglomerat, pemimpin, tapi dia RT pun tidak terpilih. Itu masalah besar juga. Coba dilihat-lihat HKTI, kalau ada mengkritik dia lihat, mulai sepatunya pandang dia, sepatu belakang. Oh, ini kayaknya orang sehat ini. Kita buka, tapi ini HKTI juga. Kalau negara ini mau berubah, kita berpihak pada petani. 160 juta peternak berkebun. Republik ini jadi. Dan
motor penggeraknya adalah HKTI, KTN, dan seterusnya. Tapi kalau setelah pertemuan, pulang tidur masing-masing, tidak ada kabar, diserang petani, diam. Itu namanya musuh dalam sendiri. Musuh negara, musuh petani. Dan aku pantau di medsos, masih jarang saya lihat HKTI tampil. Mungkin dia doa dalam hati, dan itu Pak ini Pak Omen. Tahu ini digas atau direm? Tahu, berarti HKTI tahu. Kenapa toh? Orang yang mau berubah harus menerima tekanan yang tinggi. Itulah berlihat. Tekanannya 3.500 derajat Celcius. Tapi orang yang tidak mau ditekan, mau hidup nyaman, itu perhatikan hidupnya biasa-biasa. Mau berlian atau menjadi lumpur. Lumpur kemana pun pergi dicuci. Berlian diperebutkan seluruh manusia di muka bumi, terutama ibu-ibu paling senang berlian. HKTI bapak-bapak kalau pulang bawa berlian, istighfar tersebut. Bagaimana caranya dapat berlian? Anda berbuat, Anda bertindak, berubah mindset, pasti berubah kehidupan. Tapi kalau pulang foto-foto, HKTI Indonesia. Begitu. Ada sanksi sosial beredar, jengkrik pun ketawa. Iya HKTI, tapi apa yang dilakukan nih? Bajunya tidak berubah. Sudah 5 tahun, keanggotaan tidak berubah. Bajunya cuma 1 pasang. Kalau perlu tiap minggu ganti baju, apa rompi itu. Tapi beli sendiri-sendiri. Kenapa? Kalau Anda dibelikan, itu tidak baik. Apalagi ketua umumnya. Kenapa? Tangan di bawah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan kalau ada HKTI bawa proposal, itu menghinakan dirinya, menghinakan HKTI. Benar? Apalagi kalau makan di warung kopi ada HKTI di dalam. Kalau dia cepat keluar, bukan HKTI asli, bukan HKTI, dia mengkhianat HKTI. Siap? Siap. Ini suaranya kecil. Siap? Siap. Oke, jangan mengkhianati teman. Kalau dulu di warung kopi, apalagi bawa HKTI, banyak keluar. Ini HKTI dirjen pulang, staf ahli, tenaga ahli, terus pura-pura kesudi. Pengkhianat HKTI, pengkhianat petani Indonesia. Dia langsung ke toilet, udah itu kabur. Dia SMS temannya, teman tolong telepon saya. Halo, tidak ada yang telepon, kabur dia. Yuk kira malaikat buta, enggak. Anda yang buta hati. Makin banyak berbuat baik, itu namanya kau jaga dirimu kehormatan. Tapi makin banyak kau tipu dirimu, kau tipu orang lain, itulah kamu tipu dirimu sendiri. Yang aku tahu. Jadi mulai hari ini gak ada proposal bagi HKTI. Setuju? Kalau saya juga sepakat. Gak ada. Saya tanya, apa sanksi sosial tidak beredar kalau ada HKTI bawa proposal? Beredar kan? Ini HKTI foto lagi dengan Pak Menteri. Pak Menteri kalau kita makan, dia bayar ini, dibayarkan. Langsung pasti bukan asli, palsu. Jadi Anda yang kena. Foto dengan ketua umum HKTI, sekjen HKTI. Jadi tolong kalau mau mengangkat citranya, berbuat terbaik. Berbuat terbaik. Jadi Pak Sekjen, jadi kalau dulu dengan Sekjen itu sudah pasti Sekjen ya Pak ya. Itu begitu urutannya. Tidak usah disuruh. Dulu dengan Pak Ketum, biarkan dia susah keluar. Susah itu keluar, pernah aku rasakan miskin. Susah dulu di warung kopi. Pernah aku duduk sendirian, tiba-tiba datang teman. Keringatan saya. Bukan karena panasnya kopi, tapi panasnya dari dalam. Apakah cukup uang saya bayar nanti?
Ini kisah nyata, pernah aku simpan KTP di Sinjai. Maka tidak cukup, padahal saya sudah telepon dulu Barto. KTP aku simpan. Teman ini saya ajak keluar dulu. Teman, duluan ya, saya masih ada urusan. Padahal aku ingin simpan KTP. Di polos Sinjai boleh, aku simpan KTP. Kenapa? Harga diri. Makanya Allah kasih rezeki. Aku simpan KTP. Polos persimpangan Sinjai menuju Lubuk Bawah. Aku simpan KTP. Saya naik motor. Jadi kalau ada KTN nanti, ini HKTI, KTN yang sudah pernah simpan KTP demi menjaga kehormatan HKTI, KTN, Anda itu calon pemimpin. Tapi kalau itu saja tidak mau berkorban, 10 saja kalau tidak bisa traktir, 20 tidak bisa traktir, sudahlah, berhenti jadi ketua wilayah. Berhenti. Itu tambah menghinakan diri. Karena jengkrik pun bicara, ini ketua kita gak pernah tahu diri. Benar gak? Ini fenomena sosial. Nggak usah tolak pinggang kalau kamu tidak bisa bayar. Nggak usah. Jengkrik ketawa, kata lewat, pura-pura lewat, senyum. Maka diri kosong. Kan ini pahit kita cerita. Setuju? Pak Ketua, makin ringan beban kita ke depan. Tapi kalau aku duduk, aku yang bayar. Itulah konsekuensi yang beda. Aku bayar, kalau duduk 1000 insya Allah masih bisa. Begitu juga Pak Wamen duduk, sudah itu sudah selesai. Ini ada cerita. Ini ada cerita menarik. Aku makan. Ini ada Pak Alamin. Berdiri. Nah ini orangnya. Aku makan. Kembali. Kami ketua alumni Himpuni perguruan tinggi se-Indonesia. Terus ketua IKA. Makan. KKSS saya ketua. Buru-buru makan. Kenapa sih buru-buru makan? Dengan nikmat. Kenapa nikmat? Sudah jelas yang bayar apa? Jadi kalau sini ada, ya batasi kita Pak. Ini cuma 1 gelas kopi, ini 1 kue. Oh begitu. Jadi dia nikmati itu makan. Dan pernah aku rasakan juga tidak nikmat itu makanan kalau belum nikmat. Kenapa? Nggak ada dompet kosong, otak kosong. Apalagi dompet kosong, otak kosong, omong kosong. Oke, hati-hati, eselon 1, eselon 2, tak balik, ketemu di belakang itu teman-teman. Ya mutlak, itu enggak lagi mutlak. Yang tenaga ahli, mana Munir? Pak Sulman. Iya, udah nggak ada ajaran. Jadi nanti kalau keluar, cari mereka, usahakan jangan duduk sesama 5 watt. Tahu 5 watt? Jangan duduk sesama 5 watt. Tidak ada head transport, tidak ada pindah panas. Panas itu akan mengalir, kalau di sini 1000 derajat Celcius, mengalir ke 5 watt. Paham? Power plant. Artinya apa? Jangan duduk sesama menderita. Satu masalah, 10 duduk, 10 masalah keluar. Benar? Tapi kalau duduk wamen, duduk sekjen, ada pasu, langsung duduk di samping. Ada head transfer yang bayar sudah pasti, ada cerita yang kita dapat. Oh begini caranya kalau menjadi wamen, itu harganya. Tapi kalau sesama susah, cari warung kopi, itu musibah. Kenapa? Tidak ada minum kopi, tidak enak, padahal ini makanannya enak, dan tidak jelas siapa yang bayar. Dan kalau ada yang bayar, itu pasti menderita, dia pulang, mati istrinya marah. Fenomena hidup ini aku rasakan. Aku ingin berbagi pada kalian. Bapak Ibu sekalian, aku ingin uraikan ini direkam enggak? Gak apa-apa lah. Hah? Oke. Aku ingin sampaikan beberapa saudaraku. Untuk kita masih hidup. Hidup ini sekali, kita mati nanti. Yang kita tinggalkan adalah legasi. Yang kita tinggalkan adalah kita ini berubah peradaban. Yang kita tinggalkan adalah kebaikan. Dan itulah yang kekal nanti di akhirat. Aku ingin sampaikan bagaimana sih pertanian Indonesia.
saudaraku, sahabat, saya tidak pernah iri pada saudara kita yang konglomerat. Justru kita harus ikut pada mereka bagaimana cara berpikir. Jangan kita ikuti mereka, karena kita butuh konglomerat, kita butuh investor, kita cari sampai ujung dunia. Tapi kalau yang ada digebukin, kan kasihan, yang rugi kita. Mari kita kolaborasi. Setuju? Oke, sekarang aku perlihatkan ya. Kenapa kemarin, maaf, mungkin saya salah. Saya terlalu peduli pada petani. Kalau ada pilihan, aku pulang kampung atau milih membenci petani, membenci HKTI, membenci KTN, aku pilih pulang. Karena hidupku tidak kekal di dunia. Ada nanti hari pembalasan, ditanya nanti. Itu pilihan, dimanapun saya sampaikan. Kami hanya hadir di sini untuk petani Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau tenagaku masih dibutuhkan, aku bertahan. Kalau tidak, aku pulang. Kalau mudaratnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Aku tunjukkan, ini coba kenapa ada Pak Sutarto, ada Pak Wamen pada masanya. Maaf ya, aku tunjukkan, aku buka di depan HKTI. Kenapa kemarin gaduh? Kenapa Pak Mentanko gaduh? Masalah beras macam-macam timpa. Ini bukan, ini beras kita. Aku bergeser sedikit. Ini penggilingan kecil kita, Pak Tarto ya. Ini penggilingan kecil kita. Beras kita 65 juta. Kapasitas penggilingan kecil itu 116 juta. Ini kalkulasi BPS, data dari dulu. Ini saja tidak cukup 65 juta. Tolong asisten masa menerangkan ini dari lalu. Ada nggak? Ganti dong kalau perlu, pakai 5. Ini HKTI dari seluruh Indonesia nih. Ada nggak? Pak Sekjen, mana kepala biro? Mana kepala biro? Kamu masih mencintai jabatan? Bahkan ada kecelakaan. Ada yang mengatakan, saudaraku, ini kita harus diskusi. Tolong siapkan pertanyaannya. Aku mau diskusi keras hari ini. Ke depan nggak ada basa-basi untuk merah putih, nggak ada basa-basi untuk petani. Aku ingin merah putih berkibar dan menggetarkan dunia. Aku tidak peduli. Nah, saudaraku, sahabatku, aku lanjutkan. Ini 65. Pertanyaanku HKTI, cukup enggak ini digiling? Ini konstan 65 juta ton gabah, tapi kapasitas pabrik 116, cukup atau tidak? Waduh, HKTI. Ini HKTI itu kalau matematikanya bagus. Ini 65 juta, tapi pabriknya kapasitasnya 116 juta, cukup atau tidak? Oper, Pak. Oper. Pabrik anggur. Iya. Oke, tidak usah patah karena hafal mati itu. Pertanyaanku, kalau penggilingan kecil saja tidak cukup, belakang konglomerat rusak nggak situasi? Kenapa Bapak tidak pernah nyambung di medsos? Dan inilah membela merah putih. Kita tidak boleh benci saudara kita. Geser ke daerah yang lain. Apa itu? Pabrik gula, industri hilirisasi, pabrik mobil, stainless macam-macam. Jangan kita senang, cuma kita geser. Pertanyaanku yang kedua, kalau ini yang sedang dengan yang besar masuk 50 juta ton, mati nggak ya? Kalau mati, kira-kira dia jadi apa? Situa. Itu masih berpikiran normal. Teroris. Karena ada doktrin masuk surga. Ini siapa yang cetak? Kita yang cetak. Inilah yang merubah Bapak Presiden dari kapitalis neolib menuju ekonomi Pancasila. Setuju? Kita berjuang bersama. Gak ada pilihan. Waktu terbatas.
Waktu terbatas saya jadi menteri, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kerja tidak diresapel. Enggak ada basa-basi. Maaf Pak Ketua KTI, Ketua KTI. Pak, kalau Bapak tidak mau temani berjuang, aku jalan sendiri. Jiwa raga untuk merah putih, untuk HKT petani Indonesia. Enggak. Hancur enggak nanti kalau ini? Tahu ini jumlahnya 100, kalau 10 yang bekerja 1,6 juta kali 4, 6 juta orang menderita. Ini 50 juta, kalau kurang ini bagiannya ini 15 juta. Caranya adalah kalau ini 6.000 dibeli, dia beli 6.000 rupiah per kilogram, dia beli ini 6.500, dia beli 7.000, dia beli ini 7.500. Inilah cara membunuh pelan-pelan. Kapan kita berdaulat? Kapan kita menikmati kemerdekaan? Nah, HKTI harus minimal di medsos, minimal sampaikan kebenaran, jangan bela. Kalau aku salah, kritik. Kalau aku salah, beritahu Pak Mentan salah, aku terima. Seperti kemarin salah tulis 60 kilo 60.000 5 kilo ditulis 1 kilo, aku yang dikena. Tapi apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Dia fitnah, dia kirim amalannya ke saya dan itu gratis. Bapak Ibu, kalau ini terjadi terus menerus, ini ditambah lagi menjadi 65 juta kapasitasnya, tinggal 2 tahun ke depan. Ini bertambah, habis ini kan? Kalau habis, apa gunanya Pak KTI? Apa gunanya KTI? Enggak ada. Agak pahit ini Pak Mentan, apa ya? Kan Bapak baru juga jadi ketua KTI. Agak pahit. Enggak ada. Titik. Di mana kita sebagai anak bangsa? Bapak adalah putra putri terbaik yang hadir dari seluruh Indonesia. Tapi kalau tidak peduli dengan itu, selesai. Caranya adalah kita harus geser. Saudaraku, banyak tubuh saya. Nah sini, aku sayang kamu. Yang kamu katakan, sini, bergeser. Bangun industri gula, bangun biofuel, bangun pabrik etanol, bangun pabrik sawit, pabrik tebu. Ini masih kekurangan. Bangun gandum, bangun negara Indonesia subur. Kenapa? Kenapa kami bergerak? Di sini ada subsidi pemerintah dan orang tidak sadar. Setiap kilogram beras subsidi pemerintah 4.900, 5.000 rupiah per kilo. Artinya apa? Konglomerat ikut menggunakan, katakanlah 50%, menggunakan subsidinya 150 triliun, 140 triliun, sekarang ini 160 triliun. Artinya apa? 75 triliun digunakan konglomerat berbisnis uang subsidi pemerintah. Padahal subsidi untuk rakyat kecil. Benar? Sudah menggunakan beras subsidi dinaikkan pula tidak sesuai dengan kualitasnya, tidak sesuai dengan kondisinya. Kalau ini berlanjut, jadinya nanti adalah peternakan. Contoh, peternakan dengan kedelai. Lihat peternakan. Ini adalah IMF salah. IMF tanda petik menipu kita, mengatakan bahwa ekonomi ini liberal. Gimana caranya peternak yang baru belajar disandingkan dengan negara maju? Mati peternak kita. Sarannya di 84, 98. Cabut, impres, pasar bebas, masuk ke Indonesia. Tidak ada larangan terbatas, tidak ada kendali, tidak diintervensi. Padahal itu adalah subsidi pemerintah. Apa yang terjadi? Kami tahan di sini. Selama alhamdulillah berhasil menghancurkan peternakan kita. Seandainya kita tidak tahan, 10 tahun kemudian punah peternakan susu Indonesia. Nanti HKTI perannya di mana? Ditanya di akhirat nanti. Hati-hati. Ditanya seluruh agama, ditanya di akhirat. Apa kerjamu dulu di dunia? Ini petani itu meminta nanti pertanggungjawaban. Ketua KTI nanti dia tanya, yakin ada hari pembalasan?
Di K-nya nanti KTI ditanya pertama dengan KTI, masuk. Itu antri jutaan di sini peternak susu, antri jutaan penggilingan beras bertanya, Bapak kemana dulu? Ada cerita mau masuk surga, kaya, 5 rumah, 5 mobil, banyak macam-macam, bangun masjid, bangun macam gereja, ada macam-macam dibangun jalan, dipanggil. Kamu ditanya, berapa rumahnya? 4. Berapa anaknya? 4. Kaya, punya prepot, macam-macam, punya rumah banyak ini, macam-macam ditanya. Lolos, bangun masjid, apa lagi? Ini keliling dunia macam-macam, drama, masuk surga. Begitu di pintu surga dipanggil, masih ada, pulang. Dulu. Takut istri. Masih ada 2 pertanyaan. Apa? 1, kenapa ada peternak? Saya lupa pertanyaan, ada peternak susu, tapi itu berteriak. Anda tidak bantu. Kamu saya dengar dari KTI. Oh iya Pak, karena salah. Yang kedua, kamu kaya belum mesti dan seterusnya. Istrinya berapa? Dengan salah. Kenapa tidak beristri 2? Takut. Saya bilang takut sama istri. Ini musyrik. Masuk ke neraka. Ayo. Enggak. Itu aku cerita dapat di YouTube. Masuk akal juga ini. Karena takut dia jadi ustaz, Rasul, hati-hati. Kamu ustaz panjang jenggot, apalagi ustaz socat, jadilah contoh. Mundagi dan saya. Tapi nggak boleh. Satu tetap satu. Kalau mau berhasil, muliakan istri, muliakan ibumu, dan pakai istri. Kalau berhasil, kecuali cuma takdir kata lain. Gua sembuh gaya lu. Itu susu sapi. Apa yang terjadi di Indonesia setelah 84 tambah 2000, 20 tahun, 30 tahun? Peternak kita mandi susu. Ini mandi susu. Ini mandi susu. Buang susu. Berteriak. Aku baru dilatih Pak Prabowo, aku panggil sini. Kami panggil ini yang mandi susu, ini yang industri. Aku tanya berdua, yang berteriak apa masalahnya? Pak, susu saya tidak dibeli. Ditanya yang industri, Pak, tidak sesuai tanah, lebih bagus dari New Zealand. Sebagai pemimpin, aku harus adil. Tahu namanya adil? Berpihak pada yang lemah, tapi menjaga yang kuat. Terus saya beritahu, mau lanjutkan? Yang konglomerat ini aku tanya, punya industri, kamu mau lanjutkan? Kamu hidupmu tidak akan bahagia. Kenapa? Ini masih muda, pemberani, siap mati tuh kalau dia nanti bangku jadi teroris. Yang dia serang pertama adalah Anda karena Anda kaya. Anakmu tidak akan selamat. Kamu boleh selamat tapi anakmu tidak selamat. Terus solusinya apa? Kalau republik ini mau bertahan, ada keadilan, ada kesejahteraan. Indonesia bertahan ribuan tahun ke depan. Tahu aku tanya, pendapatanku berapa? 5 juta. Yang ini, lupa namanya siapa? Nih. 5 juta. Aku tanya yang satu industri, kamu berapa? Ya, biasa Pak. Biasa berapa? Biasa Pak. Biasa berapa? Aku tidak minta. Percaya aku menteri tidak minta, tapi ya cuma 11 triliun Pak. Ini 5 juta, ini 11 triliun. Itu pun dikurangi. Apa bisa nikmat di republik ini? Kalau kamu biarkan saudara kita yang lemah, kamu injak, tidak mungkin ini bisa kita damai. Akhirnya salaman gandengan tangan. Oke, gandengan tangan pulang. Gak ada impor masuk sebelum susu diserap. Mau berkutu, mau apapun, mau rusak, mau apa, serap selama saya jadi menteri. Gak boleh, aku biarkan kamu beli dari luar negeri.
bisa mencintai peternak negara lain daripada petani Indonesia? Dari mana rumusnya? Dan ini sebenarnya bukan tugasku, tugasnya HKTI dan KTN. Bagaimana Jenderal? Bukan tugasku, tugasnya HKTI. Nggak cocok itu. Itu tugasnya KTN. Kenapa? Bapak yang punya rakyat, aku cuma numpang. Kalau HKTI bertugas, KTN bertugas, Perpadi bertugas, Republik ini selesai. Nah, ini yang kita harus selesaikan tadi. Ini yang akan terjadi. Kedelai, ingat kedelai? Udah 90% impor. Ini 80%. Kenapa? Ada pembiaran, tarung bebas. Yang miskin bertarung dengan konglomerat, bertarung dengan New Zealand, bertarung dengan Australia, petani Australia. Mana bisa menang? Ini harus ada intervensi, harus disayangi. Kami baru pulang dari Papua. Apa masalah? Harga beras, kucur beras, kirim beras. Apalagi? Bagaimana? Solusi pertanian, bangun sawah di seluruh Papua Raya, bangun sawah. 2 tahun selesai. Kita butuh 100.000. Insya Allah, kalau aku sehat, 2 tahun aku selesaikan. Dan solusi permanen di Papua Raya. Sederhana, bangun cuma 100.000. 100.000 selesai persoalannya Papua, harga 20.000. Merauke kami bangun. Ini Merauke ini. Itu dulu 25.000 harganya. Sekarang 11.000, lebih murah daripada Jawa. Kenapa? Surplus. Mereka mau ekspor ke Papua Nugini. Ini kita sudah bangun. Gampang membangun. Kami ditanya Bapak Presiden, Pak Menteri, ini ada yang lapor ke istana. Itu Mentan itu omong-omong. Padi tidak bisa tumbuh di mana dulu? Di Merauke. Padi tidak bisa tumbuh. Aku ditanya Bapak Presiden, turun tanya, oke Pak, aku dampingi. Pamintan katanya tidak bisa tumbuh. Iya, tidak ditanam Pak, diceritakan. Seminar seperti HKTI, KTN. Enggak, bukan. Tapi tepuk tanganmu seperti kebenarkan. Benar. Itu HKTI memang seminar saja. Itu dulu 70 tahun yang lalu, karena mereka sudah selesai. HKTI model baru yang dipimpin Pak Sukaryo, aku yakin akan bisa kita bergerak merubah Indonesia. Bisa? Betul-betul. Udah 40 menit saya duduk sini, aku lihat jam. Suaranya sudah. Ada memang orang susah diajak untuk, maaf ya, susah diajak kaya, susah diajak lagi kencang. Ada orang diajak, bisa, asal. Jadi rezekinya juga asal-asalan. Bisa, asal memenuhi, menggugurkan kewajiban. Bisa. Lain dipikir juga, bisa. Kalau tarung itu bisa. Jiwa ragaku siap untuk merah putih. Ayo petarung. Ini suaranya saja. Aku sudah pidato. Ini sudah 40 menit. Ini tenggorokan saya kering pidato. Dia saya bisa. Nggak ada perubahan kalau begini Pak Ketua. Ini harus sudah pidato sampai sore. Tapi ada undangan ke istana. Gimana caranya? Bisa. Itu sudah ada tanda-tanda. Sudah ada cahaya di ujung lorong. Hilang sedikit. Nah, kita akan geser. Tahu ayam? Tapi jangan, saudara kita yang sudah berbisnis jangan diganggu. Dialihkan ke tempat lain. Ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ini ayam. Ini target kita akan membangun pakan ternak, DOC, dan nantinya itu akan melayani peternak kita se-Indonesia, sehingga tidak naik turun, tiap hari naik turun harganya. Kenapa? Kalau aku minum, aku ego, tidak sesuai cerita saya dengan apa yang saya lakukan. Karena Anda tidak minum. Kalau Anda minum semua baru aku mau minum. Oke, Bapak Ibu, apa mimpi besar kita? Perkuat rakyat.
beri ruang untuk kita geser kapitalis menuju ekonomi Pancasila. Apa artinya? Menuju ekonomi Pancasila, Republik ini kita nikmati bersama. Sehingga nanti negara menjadi superpower. Tahu, baru pangan, baru beras kita angkat, dunia bergetar. Dunia tercekat. Dua minggu aku terima 6 menteri negara-negara besar. Aku terima menteri tidak pernah ke Indonesia, menteri pertanian. Jepang tidak pernah ke Indonesia selama merdeka. Chili tidak pernah ke Indonesia selama merdeka. Kanada tidak pernah datang ke Indonesia selama merdeka. Dia datang. Kemudian Australia, kemudian datang Rusia, ini datang. Apa pertanyaan Jepang? Apa yang dilakukan Indonesia sehingga bisa melompat produksi? Karena kita lompatannya nomor 2 dunia, tertinggi nomor 2 dunia, lompatan produksi kita. Dia bertanya apa dilakukan? Ternyata apa kesimpulan saya? Saya merenung. Aku ceritakan bibit biosali, bibit padi gogo, biasa aja. Itu sudah kita lakukan sudah lama. Tetapi yang saya amati adalah kalau ada keberhasilan, orang datang berikut. Apapun kita ucapkan kalau sudah berhasil, itu kebenaran. Tapi apapun kita ucapkan, kalau kita hidup sulit, itu ketidakbenaran. Itu hukum alam. Jadi kalau orang berhasil, apapun diciptakan itu benar. Tapi kalau orang gagal, apapun diceritakan, itu tidak benar. Ini omong berikutnya yang omong bohongan lagi, omong lagi. Bapak Ibu tahu kalau berhasil, HKTI nanti menunjukkan ada pergerakan, KTI bergerak, langsung semua rame-rame baju KTI dia pasang beli sendiri. Lihat Maradona, dia tidak pernah sentuh bola, pasang baju Maradona. Benar? Messi, yang pembalap terbaik, Rossi, pakai baju Rossi, bangga di baju Rossi. Dia punya motor pun tidak, tapi baju Rossi. Begitulah kehidupan hukum alam. Dan saudaraku HKTI, kalau Anda berhasil di wilayah masing-masing, saudara bertambah, keluarga bertambah, sepupu bertambah, angkatan bertambah, HKTI bertambah anggotanya. Tapi kalau biasa-biasa saja, tunggu berkurang atau lebih turun, wassalam, game over. Tergantung Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu. Oh, khusus ada HKTI dari Sumatera Barat. Bantuan sudah sampai. Sebagian sudah, ada lagi yang kirim tadi. Dari Sumatera Utara ada. Tolong dikawal Pak ya, Bu Titip. Aceh ada nggak? Sudah sampai, tolong dikawal ya. Tolong dikawal bantuan dari tadi ada kita kirim lagi ke sana. Ini kilo saja diperdebatkan. Loh, 5 kilo, 1 kilo. Heran, begitu dicek 1 gram pun tidak ada dikirim. Heran. Nah, sudahlah, kita terima aja. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, negara kita besar, negara kita hebat. Mau lihat pergerakan negara? Kalau kita ini berhasil hilirisasi, ini sektor, oh ini yang kita kirim tadi ya, ini tadi kita kirim, sudah 3 kapal kita kirim. Ini kita lihat kalau sektor pertanian bergerak, lihat. Nah ini, kalau ini kita angkat 2 kali lipat, ini BPS ya, 1.900 triliun bergerak sektor pertanian, itu bergerak di sini 57.000 triliun, karena mempengaruhi perdagangan, perindustrian, transportasi, semua bergerak. Yang umroh pun banyak. Ini aku dengar banyak beli emas, naik umroh karena alhamdulillah sektor pertanian bergerak. Nah ini, kalau ini kita naikkan 2 kali lipat saja, nggak usah 100 kali lipat seperti tadi. Kita naikkan 5.000, ini 100.000 triliun bergerak. Artinya apa? PDB kita bisa melompat 2 kali lipat. PDB kita bisa melompat 3 kali lipat. Dan itu pasti bisa. Gambir saja tadi dengan kelapa itu real, sudah ada bahan bakunya, tinggal diulek. Itu 10.000 triliun.
Tapi kalau ditanya bisa. Oh enggak jadi. Sudah selesai. Udahlah, pulang saja 2 jam daripada mengganggu kehidupan. Bisa? Enggak lagi seperti tadi. Udahlah, terserah. Bisa? Ah, bolehlah dikit. Oke, ada yang mau bertanya? Bengkulu, Sumatera Barat. Jawa Timur. Perempuan tani 1. Gorontalo. Jambi. Jawa Tengah. Itu Pak ada itunya mixnya Pak pakai Gini, angkat tangannya, aku yang tunjuk. Ya. Sebut, aku yang tunjuk, angkat tangannya. Mas. Sumatera Barat, silakan.